Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ikhwah, kajian akidah pagi ini masih melanjutkan tentang jahiliyah. Persoalan-persoalan jahiliyah yang patut kita cermati. Pertama, al-mas'alatul ula, al-jahiliyah takunu min adamil ilmi wa takunu min adamil amal bil ilmi. Jahiliyah itu ada ya atau timbul karena ketidakpunyaan ilmu, adamul ilmi, tidak berilmu. Jadi jahiliyah itu bisa timbul karena tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu tadi bodoh. Kan jahiliyah itu mana asalnya bodoh kan? Tidak ngerti harus berbuat apa. Ya bagaimana dia bisa berubah? Yang kedua, min adamil amal bil ilmi. Punya ilmu tapi tidak diamalkan. Jadi sama aja. Kalau tadi nggak punya, nggak ngerti. Kalau ini ngerti tapi nggak dijalankan. Ini adalah pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, faidza tabayyana lak, jika Anda cermati, fannasu qabla ma'athi rasul kanu fi halatin jahiliyah. Orang-orang sebelum Rasul diutus adalah jahiliyah, yaitu mansubatun ila jahal, yang dikaitkan dengan kebodohan. Fa inna ma kana alai min aqwal wal amal innama ahdatsahu lahum jahil. Apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka amalkan itu berasal dari jahil, dari kebodohan. Ya, karena bodoh beda. Ya, kita bisa dengar sajalah. Obrolan orang yang bodoh dengan orang yang pinter pasti beda-beda. Omongan orang pasar dengan bos-bos di atas beda. Obrolannya pasti beda, nuansanya berbeda, suasananya berbeda. Wa innama yaf'aluhu jahil, dan itu dilakukan karena kebodohan. Wa kadzalika kullu ma yakhalifu ma ja'at bil mursalun min Yahudiyah wa Nasraniyah fahiya jahiliyah. Dan demikian pula setiap yang bertentangan dengan yang didatangkan oleh Rasul, dengan utusan-utusan yang bertentangan dengan wahyu ya, bertentangan dengan misi Rasul, itu adalah jahiliyah. Apa saja yang bertentangan. Jadi parameternya adalah ajaran Islam. Wa mimma yubayyan anna takunu kadzalika min adamil amal bil ilmi. Di antara bentuk jahiliyah itu juga berilmu tapi tidak beramal. Ya. Bisa beramal tanpa ilmu atau berilmu tanpa amal, sama aja. Artinya kelakuannya tidak sesuai dengan ajaran. Beramal tapi nggak ada ilmunya, kan salah. Ya, berilmu tapi tidak amalkan, sama aja nggak dijalankan. Nah, itu dua-duanya jahiliyah. Qala min adam ilmi qaulu Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin fi musyrikil Arab, tentang musyrik Arab. Famin jalihim annahum yansabunan nusuba. Salah satu kebodohan mereka memasang patung-patung nusub ya.
wa ya'budunaha min dunillah. Lalu mereka ibadati yang bikin mereka, yang masang mereka, yang menghambakan diri mereka. Ya, ini sebenarnya sama aja dengan menurunkan martabat diri sendiri. Wong yang bikin saya, yang menyembah saya, itu kan aneh. Ya, harusnya yang bikin jadi bos. Kan gitu kan? Yang dibikin itu yang melayani. Seperti kita menciptakan AC, menciptakan gedung, itu kan melayani kita semua. Ya, kita bikin AC ya supaya ngademin ruangan. Tapi itu kok ada benda yang dibuat oleh kita dan nggak bisa ngaruh apa-apa, mending AC lah. Ya, bisa mendinginkan ruangan. Patung ini nggak bisa apa-apa. Tapi kok disembah-sembah. Nah, inilah satu bentuk kebodohan. Ya. Wa yaqtulu ahadahum ibnatahu, dan mereka membunuh anak-anak perempuannya. Di zaman jahiliyah itu anak-anak perempuan dibunuh karena memalukan. Padahal mereka tahu mereka membutuhkan perempuan. Kok dihabisi? Kan aneh itu. Ya kan? Mereka senang sama perempuan. Setiap pesta pasti ada perempuan. Tapi dibunuh-bunuhin. Kalau punya anak perempuan malu. Apa mungkin yang penting bukan anak perempuan dia? Ya, karena derajat perempuan waktu itu sangat rendah. Jadi pelengkap pesta. Dia nggak mau begitu. Gitu kan? Salah satu tanda sesuatu tidak baik kan kita nggak mau begitu. Pernah terjadi perbincangan orang membanggakan tarian-tarian dangdut. Itu kan? Saya terlibat bicara dengan bos saya. Kata saya, Pak, investasi aja bikin ini tempat gitu ya, buat itu tari-tarian. Anak-anak kita ajarin tari-tarian, nanti dia yang jangan ya itu. Dia sendiri bilang jangan. Tapi dia mau begitu. Ya kan? Seperti mencuri, seorang pencuri tentu kalau waras ya tidak menginginkan anaknya menjadi pencuri. Tapi ada juga yang nggak waras menginginkan anaknya menjadi pencuri yang lebih pinter, jangan ketangkep gitu. Ya contohnya penjual narkoba lah. Ya, dia tidak menginginkan pasti anaknya ikut. Kalaupun harus ikut, asal jangan ketangkep. Nah, begitu. Nah, inilah suatu bentuk-bentuk jahiliyah. La yu'ayyaru biha wa yaqtu auladu min dzukrin wa una khasyatal faqr. Begitu juga mereka membunuh anak-anaknya karena takut kemiskinan. Karena takut kemiskinan. Karena anak orang miskin jarang bisa kaya. Ya kan? Jangan mimpi itu. Ditakdirkan miskin mau bangun bisa kaya, susah. Apalagi melihat masyarakat Indonesia. Meskipun kita sudah sadar harus begini, tapi susah. Maka para petinggi itu mengatakan disebut dengan oligarki. Muter-muter di situ aja. Yang kedua, nahyu an ihya'i umur jahiliyah. Larangan menghidupkan praktek jahiliyah. Rasulullah pernah bersabda begini. Anna Nabiya diriwayatkan dari Abi Musa Malik Abi Malik al-Ash'ari. Anna Nabiya qal. Nabi pernah bersabda, arba'un fi ummati. Ada 4 pada umatku min amril jahiliyah, masih jahiliyah. Umatku masih melakukan perilaku jahiliyah. 4 hal. Apa? La yatrukunahunna, mereka belum meninggalkannya. 4 belum ditinggalkan. Pertama, al-fakhru fil ahsab, membanggakan keturunan. Tadi itu sudah saya katakan ya, bahwa penentu Indonesia ini yang kuasa dan yang kaya.
Nggak bisa dibohongi. Anda saja, ya. Kadang-kadang nasib kita itu diuntungkan oleh apa yang disebut dengan ordal, orang dalam. Kalau kita nyimpen orang di situ, kita berurusan dengan itu gampang. Ordal. Dikenal kan? Sudah dikenal. Maka ini sebenarnya Islam juga mengajarkan kita silaturahmi. Dikenal jadi gampang. Jadi menurut Rasulullah ada 4 hal yang masih dilakukan oleh umatnya tentang jahiliyah ini. 4 jahiliyah. Nah, 1 al-fakhru fil ahsab, membanggakan keturunan. Keturunan Banten nih yang dibanggakan itu bagus. Padahal nggak ada darah tuh bagus. Ditaruh depannya tuh bagus. Tuh. Udah gitu kadang-kadang yang punya tuh bagus itu dijual lagi, bisa dibeli itu. Berapa itu? Nanti dia dilantik. Iya. Jeleknya begitu. Disebut tuh bagus, ya kan? Yang kedua itu, jadi membanggakan keturunan. Keturunan saya pernah mengatakan bahwa ada prestasi, ada prestis. Prestis itu yang diperoleh manusia sejak lahir. Contohnya anak orang kaya. Anak orang kaya. Yang kaya bukan dia, bapaknya, tapi berpengaruh. Ya, contohnya lahirnya aja ruangannya ber-AC. Lahirnya aja, cerotnya aja itu. Baru mulai kan? Baru di dunia. Oek-oeknya itu sudah dijaga oleh bidan-bidan profesional, dokter spesialis. Ya, ada kekurangan sedikit saja sudah diperbaiki. Itu anak orang kaya. Anak orang miskin, nyari bidan kadang salah, ketemu itulah kuntilanak. Jadi orang yang tempatnya di kampung, ya, jadilah salah pilih karena nggak penerangannya kurang. Setan dia bawa jadi bidan. Nah, begitu selesai anaknya digondol, nah inilah kuntilanak. Itu nasib orang miskin begitu. Ya, nasib orang miskin tuh begitu. Nah, orang kaya tuh berbeda, mulainya berbeda. Sekolahnya tinggi-tinggi, karena dia sudah bisa membaca data. Nanti saat saya lulus, yang lowong apa? Orang kaya mah udah bisa membaca data. Jadi dia sekolahin anak di jurusan itu, keluar langsung plek gitu. Orang kaya salah ini. Salah nyekolahin anak. Dia ngincernya ke sini, oh udah banyak itu mah. Jadi akhirnya nganggur. Oh, begitu penyebabnya. Nah, jadi ini membaca data dan fakta. Orang yang kaya karena kenal dengan penguasa, dia tahu daerah-daerah mana yang akan berkembang. Masyarakat awam nggak tahu, dibeli dengan harga murah. Berapa tahun, wow, langsung, ya kan? Nah, itulah bedanya. Jadi nggak bisa dibohongi. Maka ada yang pernah protes. Sahabat protes pada Rasulullah. Ya Rasulullah, beberapa teman kami warawiri Madinah Mekah untuk umrah. Kan pahalanya besar umrah itu. Kita bukan nggak tahu umrah itu pahalanya besar, tapi nggak punya ongkos. Lalu oleh Rasulullah ditunjukkan, maukah aku tunjukkan amalan yang ringan tapi pahalanya lebih besar? Mau gitu. Kalau saja kamu setiap sholat baca subhanallah 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, ditutup dengan takbir 33 kali dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka setara dengan haji dan umrah. Mereka pun begitu, menjalankan terus. Wah, begitu ya? Oh iya, ini ringan, ini bisa. Berita ini didengar oleh orang kaya. Kan orang kaya mah kupingnya di mana-mana. Wah, begitu ya. Dia juga menjalankan lagi. Umrohnya jojong. Baca
Orang miskin kalah lagi. Datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana ini? Maksudnya mereka ingin berlomba-lomba di akhirat ya, bukan dunia ini. Ini kan urusan akhirat. Lalu apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah anugerah Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Urusan begitu tuh, ya. Insaf. Gak bisa kamu. Sekarang kalaupun orang kaya dinolkan, orang miskin ya sudah nol, malah min kan. Terus dikasih minnya supaya nol, dibayarin semua. Ayo mulai tanggal 1 kita modalnya sama. Tetap aja setahun kemudian yang kaya lagi. Itulah yang menyebabkan Abdurrahman bin Auf begitu datang di Madinah, kemudian beliau dipersaudarakan dengan orang yang mampu. Orang mampu pun ingin berbagi. Abdurrahman belum punya istri. Yang dipersaudarakan udah punya istri 2. Bagi 2 ya katanya. Pilih aja yang, oh enggak, jangan. Sampai segitunya gitu, persaudaraan itu. Saya juga kasih modal kamu ya. Kamu kan kesini nggak punya modal. Nggak usah. Tunjukkan saja mana pasar. Tunjukkan, oh itu pasar. Nah beliau karena sudah punya modal keterampilan. Orang kaya kan keterampilannya banyak, kemampuannya banyak, peluangnya banyak. Orang miskin nggak ketemu, munyer di situ aja. Makanya tahlil akhirnya, la ilaha, mbuh, nggak ketemu. Kalau orang kaya nggak punya, orang kaur. Nah akhirnya itu ditemukan oleh Rasulullah, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Tidak bisa dibalap. Ya. Jadi karena mereka punya peluang-peluang seperti orang ini Israel. Siapa yang menyebabkan orang Israel itu unggul? Ya dunia. Memberi peluang sehingga akses mereka ketahui, angka-angka mereka tahu, data-data mereka tahu. Kita nggak ngerti. Nah, saya ini sebelum kejadian ini saya sudah diberitahu. Saham akan hijau ini. Cepat. Apa enggak terjadi kerusuhan? Enggak, sebentar lagi. Ternyata benar. Jadi seakan-akan memang kayak saya pernah bicara waktu di tempat TPS itu. Ini seperti main roulette. Seperti main roulette tuh yang muter. Kita kan masang. Udah pasang, nggak menang-menang gitu. Kalah lagi. Udah mau kena kita, lewat. Waduh. Selidik punya selidik, bandarnya itu kakinya main di bawah. Nah ini sepertinya begitu. Bandar direm. Nggak bisa. Udah mau kena cek, lewat. Udah gitu ada yang nimpalin, pakai kaos kakinya hitam lagi, jadi nggak ketahuan gitu. Kakinya bergerak di bawah. Saya bilang kok tahu? Kalau saya ngerti roulette ya wajar. Kalau sampean kan musim dari, iya dulu saya juga begitu. Tuh ya, ini kayak main roulette. Susah. Anda bisa mengalahkan orang kaya dan kuasa itu susah. Ya, makanya itu. Kita kembali sini. Apa perilaku jahiliyah yang masih dijalankan kita? Ada 4 nih katanya. Masih nyisa, ya kata Rasulullah. 1, membanggakan tadi keturunan. Yang kedua, mencela nasab. Ini aneh nih. Membanggakan keturunan, Ahsab itu adanya kebangsawanan. Bangga dengan bangsawanan itu untuk diri sendiri. Mencela nasab kepada orang lain. Mencela nasab. Emang kamu tuh siapa? Nah, gitu tuh. Ya, menganggap orang yang nggak mampu itu nggak mungkin bisa membalap dia. Ini perilaku jahiliyah. Kadang orang yang sudah dibuat mampu oleh Allah lengah, dia nggak berusaha lagi. Sementara orang yang nggak mampu karena merasa ditekan dari sana sini,
dia telaten gitu ya, dia tekun, akhirnya bisa mengalahkan di titik tertentu kalah. Nah, seperti kita lihatlah hari ini, orang-orang yang mendapat dimampukan oleh Allah, orang-orang pendatang seperti Anda ini, ya saya juga. Orang kampung tergeser karena mereka sudah merasa tenang, anteng, premen-premen pasti gampang. Nah, itu karena gampang itu. Sementara pendatang tahu trik-triknya, ya. Dia berjuang untuk meraih masa depan tuh. Orang sini sudah menganggap ini sudah di depan kita. Akhirnya tergeser tuh. Biasanya begitu, ya, kalah oleh pendatang. Mereka tidak mau berubah. Nah, ini yang kedua, ya. Jadi merendahkan orang lain. Pertama, membanggakan diri sendiri, itu sikap jahiliyah. Yang kedua, menistakan orang lain. Menganggap orang lain tidak bisa seunggul dia. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, istisqa bin nujum. Meminta hujan dengan nujum. Nujum itu perbintangan. Dan membaca bintang. Tapi orang-orang ahli agama yang nggak ngerti ilmu alam, dia mengira cuaca ini nggak bisa berubah. Tergantung Allah saja begitu. Padahal cuaca ini bisa berubah karena kelakuan kita. Contohnya kita nebangin pohon, ya, tidak diperhatikan reboisasi, akhirnya banjir kan? Seperti yang ini di Lingkar Selatan lah, pasir dikedukin gak kira-kira, dijual-jualin. Nah, lama-lama keropos, bener aja kan? Ya sekarang nggak tahu kemana. Anda pernah melintas ke sana, lihat tuh, ada kampung yang dilintasi oleh gunung. Ini jurang udah dikeropos gitu, sedikit gitu. Lihat gak pernah? Menuju kampung tuh hanya sedikit begini. Sini-sininya dalam udah di. Lah itu kalau sampai kena air brek gitu. Kelihatan nggak tuh suka begitu? Ya Allah, begitu amat. Hah? Itu kampung. Tapi orang sana pada kaya dadakan, Pak, karena itu sawah-sawahnya kan jadi pasir tuh dijual-jualin. Dia nggak tahu tuh pengeroposan. Nah itu contohnya. Jadi tata ruang yang kurang mendapat perhatian. Nanti kalau udah terjadi sesuatu baru diturunkan ahlinya. Pembangunannya ini nggak sesuai dengan tata ruang. Nah itu antara lain. Bisa mempengaruhi masa depan kita. Kan ada ayat wa fasadatil ardu wal bahr. Telah rusak darat dan lautan bima kasabat aidin nas. Karena ulah manusia. Ya, jadi kita harus perhatikan masa depan. Jangan dikeruk habis-habisan. Ini kan protes orang ini. Tentang nikel. Dieksplorasi, dijual murah lagi. Karena barang banyak. Kita yang butuh, yang punya yang butuh. Kan soalnya kan siapa yang butuh kan? Seperti kita punya tanah. Mahal tidaknya tanah, tergantung siapa yang butuh. Kalau yang butuh yang punya tanah ya murah. Lagi butuh uang gimana? Ya kan? Tapi kalau yang butuh orang lain, Pak dijual gak? Enggak. Mau tapi sekian kan, jadi padu harga tuh. Tergantung siapa yang butuh gitu kan. Seharusnya kita sih insaf sih. Bahwa pengusaha butuh karyawan, karyawan juga butuh pengusaha. Kan begitu kan? Kan ini gontok-gontokan terus ini. Pengusaha kepengen upahnya kecil. Si buruh kepengen gede. Wah kerja udah capek-capek nggak naik-naik. Gitu. Kalau buruh kan nggak mau tahu tutup bulan dapat gaji. Tapi kalau pengusaha kan hitung-hitungan dulu. Waduh. Saya rugi, bagaimana mau naikin? Nah itu kan, kecuali kalau ada ini komunikasi, kamu lihat buka data, rugi apa untung saya? Nah kalau untungnya gede, dibaginya kecil itu baru. Nah ini pelakunya ini yang penting nih, anak buahnya. Seperti saya pernah ngurusi keuangan. Uang bos sudah cair. Tapi gaji ditahan sampai 3 bulan. Ya Allah, kejem amat ini. Saya gerakan orang untuk demo.
Tapi bukan karyawannya, istri-istrinya. Kan istri bukan karyawan. Jadi, karena saya tahu udah cair. Angel amat ini. Jadi dia perhatikan, dialokasikannya ke beli alat. Gitu. Jadi ditahan dulu gaji karyawan. Dia nggak tahu karyawan juga ngutang. Jadi warungnya kan pada ngejerit tuh. Ya, jumlah benda yang dijual jadi kurang, jadi nggak lengkap, mau beli ini nggak ada, ya duitnya sampean pinjam udah 3 bulan nggak bayar, kan tuh, jadi apa efek domino. Nah itu saya kerahkan aja, nanti bos mau datang, ayo istri-istri, ayo demo, ngejerit, gitu. Utangnya udah banyak, efektif, nggak lama kemudian bayar. Nah itu menurut saya, walaupun penguasa kejam nih, kaki tangannya jangan kejam nih, mudah-mudahan begitu, disadarkan, bos itu salah, mampet itu Pak, jangan ke situ. Harusnya begitu. Sama dengan pendidikan kita nih, sudah ditentukan 20%, tapi yang masuk nggak 20%, potong ini, potong itu, nyampainya kempes jadi. Akhirnya tidak efektif lagi. Jadi kalau negara ini kaya, alokasi dananya benar, maka kita akan mendapat keringanan. Jangan banyak kutipan-kutipan gitu. Sebab kita masih butuh ilmu banyak. Kita ketinggalan dengan bangsa lain kalau terus diberatin begini. Akhirnya berpengaruh pada ustadz. Snacknya tadinya gede jadi kecil. Onde-onde segini. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa protes, Anda apa urusannya dengan itu? Biaya pendidik. Ini Pak, snack saya jadi kecil. Onde-onde tadi segini nih. Jadi segini. Karena di sana dikecilin kan. Jadi berpengaruh. Anda kan bukan ASN. Kenapa ngejerit? Ini saya ngomong begitu nih. Snack saya jadi berkurang. Jadi kan dia dengerin ketawa, saya juga gembira kan. Jadi suasananya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga ya. Yang keempat terakhir ya, Rasulullah memberikan isyarat masih ada 4 kelakuan jahiliyah yang masih dijalankan oleh umatku. Yang keempat itu niyahah. Niyahah itu meratapi kematian. Kematian bagaimanapun yang mati itu orang yang kita cintai, mau tidak mau kita pasti sedih. Nggak bisa dibohongi itu, sedih. Tapi kalau kesedihan itu diwujudkan dalam bentuk kata-kata, ini ya nggak boleh. Sedih nggak bisa dibohongi, masa menahan sedih? Ya nggak bisa lah. Makanya ada orang, jangan kaget. Mana mungkin kaget dilarang? Ada orang menulis di WA, jangan kaget. Ya terlambat ngasih taunya, saya udah kaget. Saya ingin mengajarkan bahwa kaget tuh nggak bisa dilarang. Jangan kaget ya. Ya sudah kaget saya. Nah ini ya, sama dengan niyahah. Meratap. Ajaran larangan meratap ini efektif untuk umat Islam. Mengurangi ongkos. Saya pernah datang ke rumah duka. Jadi setiap rumah sakit besar di belakang itu ada rumah duka. Ya. Disewa itu, tergantung agamanya. Katolik ini, Protestan ini, Hindu ini, macam-macam tuh. Dan disesuaikan nuansanya. Contohnya kalau Katolik lah pasti ada salibnya. Nah di giliran umat Islam nggak ada. Umat Islam tidak punya rumah duka. Kenapa konsep kita jangan terlalu lama ditahan-tahan jenazah, kan gitu kan? Tidak ada pengawetan. Umat Islam kan nggak ada pengawetan. Alami, itu kan? Segera. Karena itu konsepnya segera. Kalau kita mau doa, waktu sholat, jangan di luar sholat. Itu konsepnya. Jadi sebenarnya sama. Anda mau doa boleh, tapi waktu sholat. Contohnya di takbir ketiga, Allah maufilahu warhamhu dan begitu. Dibanyakin boleh di situ tuh.
Tapi nanti sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, harus langsung digotong ke kuburan. Kan doanya tadi sudah. Kok kenapa duduk lagi, tahlil lagi? Aduh, banyak amat sih. Jenazah ini ngejerit-jerit ini. Gitu. Jadi kalau jenazah ini orang baik, maka dia disegerakan. Sudah melihat nilai-nilainya. Dia sudah istirahat. Kalau orang jahat, dihentikan kejahatannya. Orang baik atau orang jahat, singkatnya jenazahnya harus cepat dikuburkan. Soal doa, itu tadi sudah dimuat. Allah maufilahu warham. Boleh lama di situ. Takbir ketiga dan takbir keempat. Silakan lama. Nah ini, satu kebiasaannya bagi. Yang kedua, yang punya hak untuk memimpin jenazah, keluarganya. Bukan orang alim, bukan. Ini kesalahan kita. Hukum sholat jenazah sendiri bukan fardu ain, fardu kifayah. Jadi kewajiban kumulatif. Kalau sudah dijalankan, yang lain sudah ada, yang lain gugur, sisanya gugur. Tapi yang berhak mensalati adalah keluarganya. Untuk menerapkan ini tidak mudah. Karena apa? Keluarga yang ditinggalkan itu sedih. Kalau sedih, nggak fokus, sholatnya lebih ngawur. Itu yang saya rasakan begitu. Jadi kenapa orang banyak mewakilkan tuh, ya itu karena dia nggak fokus. Loh, tapi nggak fokus itu jangan dijadikan alasan untuk diberikan pada orang lain. Karena yang meninggal itu sangat bangga kalau yang mimpi di keluarganya. Itu jangan salah, kan ini yang disolatin itu. Beda dengan sholat 5 waktu, memang harus cari yang alim, yang senior, betul. Tapi kalau untuk mimpin, bagusnya keluarganya. Maka itu, ustadz-ustadz, mubalik jangan ngelunjak. Anda sudah mengambil hak orang lain, kita baik. Tuh, jangan. Nah, kalau dia udah nggak sanggup, baru saya serahkan. Harus ditunjuk oleh dia. Kita kan harus memberi hak kepada ahli waris untuk menunjuk. Silahkan Pak Anu, nah, kami menunjuk. Nah, kalau sudah ditunjuk, kita harus maju. Ya, itu caranya begitu. Jadi 4 hal, kembali ya. Idza lam tatub qabla mautiha wa qala naiha, orang yang meratap jika tidak bertobat sebelum kematiannya, maka akan diadili oleh Allah. Ya. Alaiha sirbanun min qatiran. Nanti di hari kiamat dia akan mengenakan gamis, ya, berasal dari api. Nah, ini ancaman yang begitu kuat dari Rasulullah. Kita tidak boleh meratap, sebab meratap itu sama dengan memprotes. Yang melakukan kan Allah, sama dengan protes. Jadi kita, kesedihan itu kan perasaan nggak bisa dibohongi. Boleh Anda sedih. Coba sebaliknya, kalau keluarga kita meninggal masa tertawa untuk menghilangkan kesedihan, tertawa, ini kan aneh. Boleh, cuma tidak boleh dalam bentuk suara. Ya, jadi kita karena belajar begini, umat Islam jadi tidak boros. Apa yang terjadi umat lain? Kalau tahu ada yang meninggal, nih ahli-ahli nih, penjual-penjual nih yang ada di sekitar rumah duka, nawarin tuh paket. Pak, mau petinya model apa? Peti aja ada modelnya. Kok ini petinya jelek, mahal? Iya Pak, ini jati kapan? Ini jati. Ya ngapain jati juga? Besi sekalipun buat apa? Kalau bisa baja. Kalau orang KS, petinya baja kalau bisa. Ya buat apa? Bahkan hancur. Sayang kan? Wong benda berharga menurut ajaran Islam kalau ditanam harus diambil. Termasuk gigi palsu, emas. Si mayit mengenakan gigi emas. Itu menurut ajaran Islam harus dicopot.
Tidak boleh ditanam si gigi itu. Ya, karena itu benda berharga. Jadi jangan meninggalkan benda berharga. Maka kita kafannya aja mori kan. Kain mori, jadi kain yang paling murah gitu kan. Kenapa harus warna putih? Ya bagusnya warna putih. Kalau kita punya inspirasi batik gitu ya. Contohnya Indonesia kan batik. Ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Dikubur pakai batik. Cuma ya orang geger. Siapa yang nyuruh gitu kan. Dalam rangka menghormati budaya Indonesia. Yang begitu itu malah Presiden Afrika Selatan tuh, Nelson Mandela. Nelson Mandela sejak diberi batik oleh Pak Harto, seumur hidup nggak pernah meninggalkan batik. Kita bangsa Indonesia ini yang punya kultur, hanya sekali-kali aja hari batik nasional. Tapi kalau beliau saben hari batik, sampai kematiannya itu dia pakai batik. Ya Allah, salut. Dan saat dia pidato, dia nggak lupa terima kasih kepada bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia lah yang telah mengirimi da'i ke kita. Jadi da'i orang Islam di Afrika Selatan pertama itu orang Indonesia. Kita bangga itu. Jadi Islamnya orang Afrika Selatan itu oleh orang Indonesia. Ya, jadi orang itu sudah merantau ke sana. Merantau itu mungkin diasingkan mungkin ya. Iya, orang Indonesia kan dulu pelaut. Nah, sekarang bukan pelaut lagi. Melaut Samudra Maya. Nah, pengguna gadget nomor 4 apa seluruh dunia. Indonesia sebagai pengguna gadget nomor 4. Nomor 4 apa nomor 2 saya lupa. Seluruh dunia. Jadi jangan main-main. Saya lihat itu hampir semua anak-anak itu dia rela nggak jajan asal pulsanya penuh, kuotanya tetap ada. Tapi kalau sudah nggak punya kuota itu dia jerit-jerit. Ya, jadi itu 4 hal. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Dzamma fil hadits man da'a bid'ah jahiliyah wa akhbara anna ba'da amil jahiliyah la yatrukun nas kullahum dzamman liman lam yatruku." Hadis ini memberi inspirasi kita, ada 4 perilaku jahiliyah yang masih kental, sulit dihapusnya. Tapi bukan berarti jangan dihapus, tetap harus dihapus. Ya, membanggakan diri, mencela orang lain. Apa yang ketiga? Keberuntungan dicari dengan nujum. Nah, ya kan? Istisqa waktu itu minta hujan dengan nujum. Yang ketiga, yang keempat, meratap. Nah, ini masih masih melakukan hal itu. Al-athar, pengaruh-pengaruh jahiliyah. Intisyarul syirki wa ibadatul authan. Pengaruh jahiliyah pada kita itu masih ya populernya kemusyrikan. Kemusyrikan itu masih ada di mana-mana. Wasarfun khalisun haqqallah ila ghairi minal ma'budan, serta menyerang hak Allah. Yang berhak untuk diibadati Allah, tapi kita diberi nikmat oleh Allah sementara kita mengabdi yang lain. Nah, ini musyrik. Wa hadza min azami zulm wa aqbahi dzambi. Ini adalah termasuk zalim yang paling zalim dan dosa yang paling besar. Allah menyatakan dalam surat Ar-Rum ayat 41, surat ke-30 ya. Ar-Rum. Benar ya? Surat ke-30 ya? Ar-Rum, benar kan? 30 ya. Ke-31 Luqman, 32 Sajadah. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah lahir, telah nampak kerusakan, baik di darat maupun di lautan. Bima kasabat aidin nas, karena ulah manusia. Liyadhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya Allah, kata li ini akibatnya Allah memberikan kepada mereka pelajaran sebagian dari yang mereka kerjakan. Jadi dampaknya itu diderita oleh generasi yang akan datang. Taken kontrak 100 tahun.
Padahal dia tahu hidupnya nggak 100 tahun. Siapa yang menanggung beban? Ya orang yang di belakang. Ya, katanya kereta api cepat itu setor berapa triliun. Cina pinter, tidak mau diambil dari keuntungan KAI, yang wajib bayar itu APBN, bukan KAI. Karena dia tahu KAI nggak mampu. Ya jadi sekarang kan rel kereta itu kan nyewa itu. KAI nyewa sama negara. Jadi sekian melintas, panjangnya sekian bayar. Berapa dilintasi. Jadi kalau operasinya kurang peminat ya sedikit bayarnya. Nah, Cina paham betul. Utang ini kalau dibebankan KAI, mau kapan kebayarnya, mau kapan lunasnya, maka dibebankan pada APBN. Sehingga memperberat negara. Jadi walaupun kita udah punya duit sekian nih, sekian persen udah dipotong utang. Yang bisa terserap untuk ke depan hanya sedikit akhirnya. Ya itulah kondisi kita. Intisyarul adawat bainan nas wal firqa wa tanazu'. Terjadinya banyak orang yang bermusuhan. Banyak firqah-firqah, akhirnya begitu. Nah, ini karena memang dikondisikan. Kita tidak bersatu itu memang dikondisikan. Walaupun kita banyak ya semboyannya itu bersatu, tapi memang dikondisikan. Sebab kalau bersatu nggak kebagian nantinya, nggak kebagian suara. Karena orang kan jual beli suara. Kalau bersatu suaranya ya susah nanti. Nah, makanya dipecah-pecah, bagi-bagi. An Jabir Abdullah qala ghazawna ma'a Nabi wa qad saba ma'ahun nasu minal muhajirin hatta kathuru. Di zaman Nabi pernah terjadi, diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, suatu saat kami perang bersama Nabi. Ya, tiba-tiba di seputar Nabi berkumpul banyak orang muhajirin. Karena Nabi ini kan muhajirin ya. Nabi kan muhajirin. Kecenderungan manusia kalau kumpul kan nyari temennya kan. Gitu kan? Contohnya kita kumpul dengan bangsa lain di Mekah tuh. Ketahuan orang Indonesia, kita senang ke sana ngumpul sama orang Indonesia. Nah, saling tunjuk, dari mana? Dari mana? Oh, saya dari Nusa Tenggara Timur. Oh, saya dari Riau. Ketemu, saya dari Banten, cenderung ke situ. Banten. Tunjuk lagi, Bantennya mana? Ada yang bilang Pandeglang, Serang. Tiba-tiba ada sekelompok Cilegon, senang ke situ. Cilegonnya sebelah mana? Mancak, Merak. Ada Panggung Rawi, ke situ lagi terus. Iya, yang sama itu. Nah, setelah Panggung Rawi cari lagi usianya, ada yang muda, ada yang tua. Cenderung kita seumur dengan kita ngobrol. Manusia itu begitu. Rasulullah mengibaratkan seperti burung. Burung selalu mencari temannya yang sama warnanya, sama kemampuannya. Manusia cenderung begitu. Maka Rasulullah mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan yang sama dengan dia, bersama dengan orang yang dicintai. Ya. Sahabat-sahabat diberitahu, suatu saat sahabat muhajirin banyak mengitari Nabi. Fakasa'a, di antara orang muhajirin adalah namanya La'ab. La'ab itu suka main-main pedang gitu, walaupun nggak perang gini tuh. Oh, begitu tuh. Ya, pedang sudah diuntalaken, pegang lagi gitu. Kan lagi nganggur biasa begitu tuh. Kurang kerjaan kan. Pegang gitu, diuntalaken gitu. Muhajirin, fakasaan ansaran. Suatu saat saking begitu-begitunya ada orang Ansor ditabok pantatnya. Pok gitu. Kan jadi begitu tuh. Nah, si Ansor ini marah. Faqadabal Ansar, sahabat Ansor marah ghadban syadidan, kemarahan yang sangat, karena tiba-tiba didorong begitu, ditepok pantat. Kan pantat daerah sensitif kan. Kalau orang Arab kan, yang lebih senang jenggotnya. Beda dengan orang Indonesia kan, jenggot boleh panjang, pegang tempeleng situ. Tapi kalau di sana itu satu bentuk penghormatan di Arab sana. Contohnya kakinya keinjek,
Kita pegang aja jenggotnya, wah seneng, dilus ini. Kalau orang Indonesia kan beda, jenggotnya boleh sama dengan orang Arab, tapi beda kelakuan. Nah ini ceritanya sahabat Ansor ini merasa dilecehkan, ditepok pantatnya gitu. Lalu hatta tada'u, masing-masing ngejerit. Nah, dua orang ini yang kelakuan kan dua orang. Yang satu ngundang temennya, yang satu bergerombol mereka. Gara-gara dua orang ini mereka mau tawuran. Rasulullah datang, ada apa ini, ada apa? Ya ini diceritakan. Nah, kata Rasulullah, ma balu da'wa alil jahiliyah. Kalian ini masih jahiliyah. Masih ngegeng ceritanya gitu. Masih suka ngegeng-gengan. Di sekolah juga begitu, masih ngegeng-ngegeng. Kalau gengnya orang bener sih semuanya ketularan. Satu pinter semua, satu grup. Di sekolah begitu. Kalau ada yang macam-macam dia serbu tuh. Ini punya loyalitas. Masya'nuhum fa akhbara bi kas'atil muhajirin wal ansar qala faqala da'uha fa inna khabithat. Lalu Rasulullah berseru, jangan begitu karena itu ada perilaku yang buruk. Nah ya, jadi Rasulullah mengajarkan pada kita, jangan Anda membela karena keadaan. Maksudnya yang asalnya sama, sukunya sama. Jangan begitu lagi. Semua itu ada jahiliyah. Jadi kita harus menolong kebenaran. Jadi jangan mengutamakan kesamaan, tapi kebenaran. Yang benar yang mana? Jangan yang sama. Wah ini sama, sukunya sama, ini sama. Oh saya tolong dia, jangan begitu. Ya, itu adalah perilaku jahiliyah. Nah, demikianlah hadirin. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Cukup ya? Demikian kajian pagi ini. Semoga menambah wawasan kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Semoga Allah juga memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, serta menakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.